Semua percakapan yang lo denger di video ini seluruhnya direkam menggunakan headset gaming Exa Fenrir, karena di video kali ini gue akan sedikit membahas headset gaming yang sebenarnya gue udah cukup lama banget nge-keep si barang ini atau si headset gaming ini. Cuman gue baru sempat untuk mereviewnya sekarang ya, karena cukup banyak produk lain yang harus gue review di platform lain, makanya ini baru sempat banget gue review sekarang. Dan ini gue rekam menggunakan smartphone, gue tidak menggunakan PC. Ini gue colokin ke jack 3,5 mm di smartphone gue dan langsung gue record menggunakan aplikasi rekaman bawaan Xiaomi. Dan ini gue gak tahu bakal gue edit apa enggak, tapi nanti bakal gue kasih caption kalau memang ini gue edit. Dan kalau memang gue nggak edit dan ternyata suaranya udah bagus, gue akan taruh ini apa adanya di video ini. Jadi ini gue dikirimin langsung produknya sama Exa ya, dan memang gue diminta langsung buat mereview ini headset, dan memang gue dikasih ini headset secara gratis. Gue akan tetap menceritakan experience yang gue rasakan selama menggunakan headset ini tanpa gue lebih-lebihkan sedikit pun, dan pastinya tanpa gue kurang-kurangin sedikit pun juga. Anyway, ini adalah produk gaming kedua yang gue review dari Exa. Untuk yang pertama gue sempat nge-review juga TWS gamingnya yang menurut gue bagus banget. Baik dari desain dan fungsinya menurut gue udah mantap banget. Dan ternyata pas gue coba lihat-lihat lagi itu ternyata produknya terlihat cukup laris di pasaran ya. Dan kali ini gue berkesempatan untuk mereview versi headsetnya, dan kita akan lihat nanti apakah headsetnya ini bisa sebagus TWS-nya atau tidak sama sekali. Jadi nanti bakal gue kasih tahu kalian semua kesimpulannya apakah Exa Fenrir ini recommended atau tidak. Untuk itu kalian simak video sampai habis biar kalian tahu kesimpulannya. Anyway, headset gaming Exa Fenrir ini dibanderol dengan harga 300 ribuan, dan kalau dilihat dari harga dan juga experience-nya, ini memang lebih ke entry level sih. Bener-bener buat kalian yang memang nyari headset gaming yang terjangkau, tapi dengan kualitas yang memenuhi standar gaming mulai dari desainnya, audio quality, dan juga fiturnya. Untuk harga 300 ribuan menurut gua nggak ada yang spesial dari headset ini. Karena memang ya apa yang mau lo harapkan dari headset gaming 300 ribuan coba. Karena menurut gua ya standarnya itu-itu aja. Desain dengan lampu-lampu baik itu RGB maupun single color kayak gini. Mikrofon yang clear sama audio yang cukup detail. Itu yang dicari sama mereka-mereka yang memang pengen punya headset gaming. Jujur gue pribadi agak boring sih sebenarnya, karena ya teknologinya masih di situ-situ aja, dan untuk harga segini ya apa yang lu dapatkan sebanding dengan harganya. Beda hal dengan kalau lu beli yang jutaan, itu udah pasti lu bakal dapat nilai plus-plus, dan memang pastinya secara kualitas lebih unggul daripada harga yang segini. Anyway, biar videonya nggak terlalu panjang, gue akan coba bahas beberapa poin pentingnya aja dari headset ini. Mulai dari desainnya yang menurut gue agak lebih mending dari headset gaming kebanyakan yang warna RGB-nya tuh rame. Nah, kalau si Exa Fenrir ini dia tuh kayak cuma pakai warna hijau aja, dan desain lampunya memang menyerupai mata serigala gitu. Dan bagusnya aksen warna dari ear cup dan juga mikrofonnya ini memang masih menggunakan warna hijau yang selaras dengan lampunya. Ya, at least ini headset gamingnya nggak norak-norak banget lah kayak headset gaming yang lain. Oh ya, headset gaming ini memang sebenarnya lebih diperuntukkan untuk gamer PC ya atau konsol, bukan untuk pengguna smartphone. Walaupun memang untuk smartphone ya bisa-bisa juga sih sebenarnya, tapi mungkin nanti lampunya ini nggak bisa nyala. Karena memang si lampunya ini butuh power untuk dinyalakan, jadi kalian mesti nyolokin dulu si USB-nya ini ke powerbank atau mungkin menggunakan kabel OTG ke handphone kalian, tapi gue nggak tahu ini works apa enggak karena gue belum coba sama sekali. Tapi ya kalaupun itu works ya menurut gue itu sangat-sangat ribet dan bikin jadi nggak simple aja gitu. Untuk kabelnya sendiri dia udah menggunakan tipe braided, jadi harusnya dia lebih kuat daripada rubber. Dan di sini dia nggak punya inline control kayak untuk ngatur volumenya dan juga tombol-tombol untuk menjawab telepon atau sejenisnya. Jadi kalau mau ngatur volume headsetnya itu bisa dilakukan lewat controller yang ada di belakang ear cup sebelah kirinya. Dan yang gue suka volume kontrolnya ini terpisah ya fungsinya. Jadi misalnya kalau lo pakai headset gaming ini di laptop dan lo kecilin di headset ini, volume di laptop itu nggak akan ikut ngecilin. Di laptop persentasenya nggak akan turun. Begitupun sebaliknya. Dan hal lain yang gue suka di sini adalah mikrofonnya ini fleksibel. Lo bisa tekak-tekuk ke kanan maupun ke kiri tanpa takut patah karena dia memang fleksibel banget. Dan kalau lo mau lebih simpel lagi, dia bisa diputar ke belakang mikrofonnya. Jadi kalau misalkan lo emang nggak mau pakai mikrofonnya, ini udah gampang banget. Itu tinggal putar ke belakang, mikrofonnya bakal hilang. Dan untuk kualitas suaranya seperti ini, jadi yang lo dengerin dari awal sampai akhir,
itu adalah suara yang direkam menggunakan mikrofon dari headset gaming Exa Fenrir ini. Jadi silakan lu nilai sendiri kualitas seperti apa. Untuk kenyamanannya, setelah gue pakai beberapa hari ya, ini headset gaming ini menurut gue nyaman-nyaman aja ya. Walaupun memang pas gue pakai tuh dia agak ngepres di kepala dan juga bikin suara sekitar itu jadi agak lebih terisolasi dan juga bisa lebih kedap. Gue nggak tahu ini bagus apa enggak, tapi buat gue pribadi ini jadinya kayak agak kurang nyaman. Karena gue jadi nggak terlalu bisa ngedenger suara sekitar gitu ya. Kadang gue kalau dipanggil-panggil pun pas lagi pakai headset gaming ini tuh kayak budak gitu ya. Jadi kayak nggak ngedenger aja. Tapi ada juga orang yang nyari headset gaming itu kedap suara karena mungkin kebutuhan orang kan beda-beda. Untuk pads yang ada di kepala dan kupingnya ini empuk dan dilapisi permukaan berbahan kulit sintetis gitu. Dan setelah gue pakai beberapa jam sih gue nggak ada komplain ya. Semuanya kerasa nyaman-nyaman aja. Ya paling yang gue kurang nyaman sih tadi doang tuh kayak lebih kedap aja sih. Untuk kualitas suaranya gue akuin ini lumayan bagus, bassnya berasa banget dan detailnya juga cukup jelas dan dapet ya walaupun memang nggak sedetail yang gue harapkan gitu ya. Tapi at least suaranya nggak cempreng sama sekali dan ini menurut gue nggak mengecewakan lah ya. Gue udah pakai ini buat dengerin musik juga dan menurut gue ini cukup enak suaranya untuk ukuran headset gaming ya. Frekuensi low-nya ini masih berasa dan cukup dominan serta frekuensi high-nya juga pas-pas aja, treble-nya juga nggak nusuk di kuping. Dan kalau boleh gue simpulkan, headset gaming ini lebih nonjolin sisi bass-nya ketimbang yang lain menurut gue ya. Untuk tes gamingnya gue udah coba main game PUBG PC pakai headset ini dan jujur gue agak susah mendeteksi arah tembakan sih. Mungkin karena gue yang belum terbiasa sama PUBG PC dan memang masih amatir di sini. Alhasil gue cuma bisa ngebedain mana tembakan dari kanan dan kiri doang. Jadi gue nggak tahu nih kalau dia dari belakang ataupun depan itu kayak agak susah dibedainnya. Apalagi kalau misalkan dia tuh nembaknya dari serong kanan, serong kiri, main serong ya. Pokoknya dari serong kanan dan kiri itu gue agak susah juga. Apalagi dari serong belakang dan serong depan kiri itu yang nyerong-nyerong itu tembakannya agak susah dideteksi. Jadi yang ada di kepala gue saat itu adalah gue coba ngebayangkan musuh tuh nembaknya dari kanan, kiri, depan atau belakang aja. Dan lagi pas gue main PUBG PC itu tuh nggak enaknya itu adalah di PC itu nggak ada markingnya atau nggak ada tandanya di map ya dari mana arah pelurunya itu datang, nggak kayak di PUBG Mobile. Dimana kalau lihat di PUBG Mobile itu ada tanda gambar peluru gitu ya warna merah di mapnya di bagian kanan bawah kalau nggak salah itu ada. Jadi gue bisa tahu walaupun gue nggak pakai headset, gue bisa tahu dari mana arah orang nembak atau dari mana arah langkah kaki. Sementara kalau di sini tuh nggak ada sama sekali. Jadi memang ini gue agak kesulitan sama sekali dan alhasil ya gue mainnya cupu banget. 1 match aja gue udah mati gitu ya. Dan karena gue kurang puas sama hasil tesnya, makanya gue coba lagi tes menggunakan video LSD Surround Sound yang ada di YouTube. Dan dari situ gue baru sedikit paham dan bisa sedikit memahami dan membedakan arah suaranya. Dan menurut gue untuk hasilnya ini not bad lah. Gue masih bisa ngedengerin sih sebenarnya dari kanan, kiri, serong kanan, kiri, belakang, atas atau kiri ke atas tuh gue masih bisa dengerin dengan jelas. Tapi mungkin gue lebih ke arah tahu bedanya aja. Walaupun sebenarnya mesti ada adaptasi juga pas gue main di PUBG PC. Jadi gue nggak bisa langsung plek ketiplek jadi jago ketika gue ngedenger LSD sound ini terus gue paham. Ketika gue main PUBG PC, gue juga harus tetap beradaptasi lagi gitu loh. Dan gue rasa mungkin ini kalau dipakai sama orang yang memang udah paham arah-arah suara kayak yang gue bilang tadi itu mungkin bakal beda ceritanya. Dan mungkin mereka bakal lebih nyaman menggunakan headset gaming ini untuk main game PUBG PC dan atau game-game FPS lainnya di PC. Kesimpulannya untuk harga 300 ribuan, menurut gue headset gaming ini masih lumayan recommended kalau untuk segi suara dan juga desainnya. Cuma kalau untuk kenyamanannya, buat gue pribadi, sorry ini agak subjektif, gue masih ngerasa kurang nyaman kalau dipakai berlama-lama, kayak masih ngerasa ketekan aja. Dan ini mungkin karena kepala gue yang terlalu besar atau gimana, jadi gue ngerasanya seperti itu. Mungkin akan beda cerita kalau kepala lu agak kecil dari gue dan mungkin ya bocil-bocil tuh, para bocil tuh mungkin kalau pakai headset gaming ini agak ngerasa lebih nyaman ya ketimbang gue. Anyway, kalau lo mau beli headset gaming ini, linknya udah gue taruh di deskripsi video. Dan makasih banget buat lo yang udah nyimak video sampai habis. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan share ke teman-teman lo sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini. Dan thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.